Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Khaironisa. Di sini saya ingin membahas yaitu salah satu materi dari fisika, yaitu bagaimana mencari dimensi dari besaran turunan. Nah, di sini saya memilih besaran turunan berupa gaya dan juga daya. Kita masuk ke pembahasannya. Nah, gaya sendiri memiliki rumus massa dikali percepatan. Nah, massa ini sudah merupakan besaran pokok yang dimana sudah tetap dan tidak bisa diturunkan lagi. Sedangkan untuk percepatan, dia merupakan besaran turunan yang rumusnya bisa dipecah lagi. Nah, selanjutnya, karena massa sudah besaran pokok, dia tinggal diturunkan karena tidak bisa diubah lagi, dikali percepatan. Percepatan masih bisa diturunkan, yaitu rumus percepatan, kecepatan dibagi waktu. Nah, di sini massa akan tetap, kecepatan masih bisa diturunkan lagi menjadi lebih sederhana, yaitu perpindahan dibagi waktu. Nah, perpindahan dibagi waktu ini merupakan pecahan dari kecepatan, sedangkan di sebelumnya itu ada pembagian waktu juga, jadi tetap ditulis. Nah, ini masanya tetap dikali. Nah, waktu yang berdekatan seperti ini bisa kita kalikan. Jadi, perpindahan dibagi waktu dikali waktu. Nah, setelah kita sudah menemukan rumus sederhananya, kita ubah menjadi kesatuannya. Satuan massa yaitu berbentuk kilogram. Nah, perpindahan itu meter, sedangkan satuan waktu yaitu sekon. Atau bisa juga ditulis menjadi kilogram dikali meter per sekon kuadrat. Nah, setelah berbentuk seperti ini, bisa kita ubah menjadi dimensinya. Kilogram memiliki dimensinya yaitu M, terus dikali meter itu dimensinya adalah L, dibagi sekon itu dimensinya adalah T, jangan lupakan kuadratnya. Nah, perlu diketahui untuk menyajikan suatu dimensi, kita menggunakan yang namanya kurung kotak. Ini merupakan simbol dari dimensi. Selanjutnya bisa kita lanjutkan seperti ini, M dikali L, maka kalinya dihilangin, terus diper dimensi waktu yaitu T kuadrat. Nah, untuk mengubah pecahan ini, untuk mendapatkan posisi di atas, maka kita ubah bilangan kuadratnya ditambahkan dengan minus. Jadi, kita pindahkan ke atas. Ini M tetap, L, dan dimensi T kita taruh di atas dengan mengubah kuadrat yang positif menjadi negatif.
maka dimensi dari gaya yaitu M L T pangkat minus 2. Selanjutnya di sini saya akan menyelesaikan atau membahas tentang besaran turunan daya. Daya sendiri memiliki rumus yaitu usaha dibagi waktu. Usaha ini merupakan besaran turunan yang dimana nanti bisa dipecah lagi, sedangkan untuk waktu dia termasuk besaran pokok yang sudah tidak bisa dipecah lagi atau tetap. Nah, usaha ini merupakan besaran turunan yang dimana kita bisa sederhanakan lagi, yaitu rumus usaha sendiri yaitu gaya dikali perpindahan. Nah, ini rumus dari usaha, terus lalu kita bagi dengan waktu. Perpindahan di sini sudah sederhana, waktu pun sudah nggak bisa diubah. Selanjutnya, gaya ini bisa diubah atau bisa disederhanakan karena dia termasuk dari besaran turunan. Rumus dari gaya tadi itu adalah massa dikali percepatan. Ini rumus dari si gaya. Nah, sedangkan ini perpindahannya kita tetap tulis di sampingnya. Nah, massa sudah termasuk besaran pokok, percepatan besaran turunan, dan perpindahan itu sudah bentuk sederhana. Nah, ini juga jangan lupakan untuk tetap dibagi waktu. Selanjutnya, di sini massa juga sudah termasuk besaran pokok, jadi massa tetap diturunkan. Dikali percepatan bisa kita ubah lagi rumusnya, atau bisa kita turunkan lagi rumusnya, yaitu kecepatan dibagi waktu dikali perpindahan. Jangan lupakan ini tetap dibagi waktu. Nah, kecepatan sendiri itu bisa diturunkan kembali. Jadi, massa tetap, si kecepatan ini bisa kita turunkan lagi. Jadi, rumusnya yaitu perpindahan, sudah bentuk sederhana, perpindahan dibagi waktu. Dibagi waktu, ini rumus dari kecepatan, perpindahan dibagi waktu, terus dibagi waktu lagi. Ingat di sini tetap dikali perpindahan. Nah, ini tetap dibagi waktu. Nah, setelah sudah berbentuk seperti ini, sudah sederhana semua dan tidak bisa diturunkan lagi, maka kita ubah menjadi satuannya. Misalkan massa di sini satuannya adalah kilogram dikali perpindahan yaitu meter. Nah, ini bisa kita kalikan. Misalkan di sini M per S kali S atau sekon kali sekon kali sekon, ini merupakan satuan dari waktu. Di sini waktunya ada 3, dimana ini karena berdempetan kita bisa kalikan tiga-tiganya.
terus dikali perpindahan sendiri, itu satuannya adalah meter. Nah, setelah itu di sini kilogram dikali meternya kita satukan jadi meter kuadrat per S-nya ini merupakan pangkat 3. Nah, setelah ini kita bentuk ke dimensinya. Dimensi kilogram sendiri yaitu M, terus dimensinya meter itu adalah L, jangan lupakan ada kuadratnya, per dimensinya second itu atau waktu itu adalah T, dan jangan lupakan ada pangkat 3-nya. Nah, untuk mengubah, misalkan ini T ada di bawah, kita posisikan dia menjadi di atas, yaitu dengan mengubah pangkat ini menjadi bilangan negatif. Kita lanjutkan sebelah sini. Di sini M kita naikkan semua ke atas. Nah, di sini jadi L kuadrat dan T-nya itu pangkat minus 3 karena ia berpindah posisi. Dia awalnya di bawah per atau di garis ini. Nah, untuk mengubahnya menjadi sejajar dengan dimensi M dan L, maka pangkatnya ditambahkan dengan simbol negatif. Maka dimensi dari besaran turunan daya yaitu M L kuadrat dan T pangkat minus 3. Sekian pembahasan fisika dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.